Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri ya Bu. Iya. Saya Anisya Suryati dari Iya. Poltekkes Universitas Jakarta 3, jurusan Kebidanan, Prodi D4 Kebidanan plus Profesi. Iya. Sebelum itu, apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Ya, nggak apa-apa. Ya. Dengan Ibu siapa namanya? Saya Francisca Lismina. Dipanggil dengan Ibu apa? Panggil aja Ibu Lis gitu aja. Ya, Ibu Lis. Baik Ibu Lis, usianya berapa? Saya udah hampir, usia saya sebenarnya 68. Oh, baik Ibu. Ibu alamatnya tinggal di mana di sini atau Di sini. Nah, saya mulai nikah di sini mulai tahun 1978 di RT 1 RW 6. Rumah saya 52. baik? Baik Ibu. Lalu boleh minta nomor teleponnya Ibu? Boleh? Di 0812 12 9579 979 9100. Baik, Ibu terima kasih. Ibu pendidikan terakhirnya apa ya Bu? SMK. SMK. Saat ini Ibu sedang menjadi kader di mana? Saya kalau masalah kader saya mah puluhan tahun jadi kader Mbak. Terus terang aja saya dari kader Posyandu, kader PAUD, kader Jumantik, kader Kesehatan. Nah, sekarang saya pegang Jumantik sama. Baik, Ibu. Kira-kira sudah berapa lama ya Bu menjadi kader? Udah hampir 20 tahun Mbak saya sih. Lama saya sih. Lama aja ya. Iya. Peran seorang kader itu apa aja sih Bu? Ya banyak sih kalau kita ada di segi Jumantik kita harus mengarahkan bagaimana kita hidup bersih dan sehat supaya terlepas dari penyakit. Sesuai dengan penyakit sekarang kayak DBD kayak apa itu yang penting kan sekarang yang pemerintah menjelaskan semua itu khusus ke DBD. Dan jadi kita kalau kita lagi kumpul-kumpul itu kita mengarahkan bagaimana hidup BHBS dan apa ke belakangnya gitu kan biasa. Lalu kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh kader Posyandu dan kendala apa saja yang Ibu alami? Pada kader Posyandu itu kan kita memang dari pusat atau dari kelurahan kan memang kita dekat kader Posyandu ya. Terus kali kita kan namanya membantu balita lingkungan kita bagaimana dia bisa hidup sehat gitu ya. Otomatis kita masih pengenalan imunisasi jangan sampai ibadah sampai telat sesuai dengan waktunya. Terus seandainya ada keterlambatan kan kita harus lapor ke bidan yang bersangkutan. Ini imunisasi kurang. Kalau kemarin Bian kan untuk melengkapi yang kurang-kurang ya kemarin itu Bian seperti itu. Oh, baik. Kalau kendalanya bagaimana? Kendalanya kadang-kadang kita tuh bertemu sama orang yang kaya Mbak. Yang kaya tuh dia nggak mau ke Posyandu. Dia pikir Posyandu itu hanya sebatas apa gitu loh. Dia lebih percaya ke rumah sakit, ke dokter langsung daripada ke Posyandu. Saya bilang kalau memang saya menemukan seperti itu, silahkan, aku nggak memaksa. Toh ada bapak, ibu yang bertanggung jawab sendiri. Karena ibu nggak mau masuk Posyandu, otomatis ada bapak kita nggak harus laporan. Oh gini karena ibu percaya sama rumah sakit, sama dokter setempat, please. Begitu. Biasanya saya terbentur pada orang-orang kaya yang merasa dirinya tuh Posyandu itu apa sih? Hanya nimbang doang, hanya suntik doang. Dia lebih percaya pada dokter ya saya nggak apa-apa kamu punya. Oh, kalau orang dulu kan panas baca ini aja, ntar juga sembuh sendiri gitu. Kayak kemarin saya menemui ya Mbak ya. Anak udah muntabir, saya bilang ini anak kondisi udah lemah, tolong bawa ke rumah sakit. Takutnya ntar dehidrasi repot masalahnya. Masuk angin doang, muntah doang, ntar juga sembuh sendiri. Aduh, saya bilang gitu. Nggak taunya jam 11 bawa ke rumah sakit bilang rumah sakit kan dari sore saya ngomong anak muntah dari sore udah ngomong. Saya bilang bawalah ke rumah sakit. Om bilang katanya anak kemarin muntah berak kan tak tahu usia segini paling kuat sehari semalam loh. Anak usia dini itu saya bilang gitu, anak balita paling kuat sehari semalam loh, jangan disepelekan orang muntah berak, saya bilang gitu. Kalau timbang muntah masalah beraknya ini yang atas bawah dikuras otomatis buru-buru dicariin cairan tuh supaya yang keluar tuh bisa digantiin. Ada bilang timbang muntah doang kita juga sembuh sendiri. Akhirnya apa, ke jamaah ke rumah sakit, besok sorenya usia 11 malam, besok malamnya meninggal. Aku udah dengan ngomong, aku sebagai kader tak kasih tahu, tak kasih mana, tapi jawabnya apa kamu? Timbang muntah doang, kita juga sembuh sendiri. Ya udah, saya bilang gitu. Ya. Hambatan budaya jadi itu ya Bu. Iya. Mereka pada orang yang udah maju zaman sekarang itu memang dia
udah mengikuti perkembangan zaman ya mbak ya, Iya. perkembangan kesehatan. Tapi bagi orang dulu yang masih sebagian percaya sama orang tua gitu, masih biarin dulu, ntar aja kalau dibatin ini itu kagak semua baru bawalah ke dokter gitu. Udah, saya bilang itu aja. Oh, baik Ibu. Lalu bagaimana cara Ibu menangani atau menghadapi apabila terjadi hambatan budaya tersebut dan melakukan kegiatan atau menangani pasien? Ya kalau saya tuh ya untungnya saya dulu punya pengalaman dikit ya mbak ya. Saya dulu kan bekas bantu perawat. Jadi saya ibaratnya yang saya pakai ngomong tuh, saya kan kadang sebelum saya ngomong kadang-kadang saya akan minta penjelasan bidan setempat. Ya karena kalau saya nangani gini ngomong gini boleh nggak? Oh boleh nggak apa-apa. Gitu. Eh, Lalu apakah ada kendala dalam menangani imunisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat sekitar? Kalau imunisasi itu sebenarnya nggak ada kendala mbak, nggak ada kendala. Cuman mereka mau, cuman posyandu saya kan di Lala tuh bidannya nggak ada. Maka saya sarankan kalau posyandu sini hanya penimbangan PMT, silakan kalau imunisasi kurang apa silakan ke pos, misalnya pos 1 dekat dari sini. Gitu. Kalau di masalah informasi, apakah di masyarakat ada yang sulit mencerna informasi? Yang sulit mencerna itu ya mbak, yang bingung yang bodoh mampu itu sebenarnya tuh, karena mereka punya prinsip sendiri gitu loh. Mereka yang mana merasa aku lebih pintar daripada kamu, di posyandu itu hanya penimbangan doang, kakak ada dokternya, kakak bisa nanya, seperti itu. Mereka yang merasa bahwa satu pasti kan nggak bayar, Iya. lebih baik bayar ke sono gede tapi aku puas. Ya silakan saja. Oh, iya. Silakan saja. Saya bilang imunisasi juga begitu. Di posyandu Anda imunisasi nggak bayar, paling ngasih bayar kayak untuk uang itu 2.000 perak. Yang penting apapun lingkungan, apapun yang saya kerjakan di situ, baik Jumantek, baik ke posyandu, baik ke penyelenggara, udah aku antisipasi, udah kamu jelasin, saya ngasih pengarahan, kamu tinggal gunakan syukur nggak pun, tuh ada resiko ada kamu yang minum sendiri, jangan nyalain saya ya, jangan nyalain kader ya, saya pengen itu aja. Baik, ya. Lalu selanjutnya sebagai seorang kader, apakah menurut Ibu peran seorang bidan di wilayah ini sudah maksimal? Kalau seorang bidan di lingkungan saya sebenarnya udah maksimal, tapi di sini ada bidan satu yang saya ajak. Mereka katanya nunggu ada bidan yang dulu kerja di apa tuh organisasi itu. Dia sekarang nggak tahu kenapa masalah apa. Aku nggak tahu mereka dua orang bidan. Dengar ya, dengar katanya dia suka ada surat kesehatan apa saya izin rumah sakit gitu katanya tuh. Cuman kenapa sih kok apa namanya situ mbak, kita bergabung ke katanya ke posyandu segini. Aku kalau nggak ada SK dari SMS aku nggak mau. Oh ya udah, saya laporan ke Puskes. Ada bidan saya tapi mereka harus minta SK dari Puskes. Kalau nggak SK benar-benar nggak mau. Ya udah bidan aja kalau nggak mau. Kan kemarin harus berjuang dulu. Jadi kalau saya ada bidannya seperti itu. Nggak usah sampai paksa. Jangan gitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu sebagai kader apabila ada seorang bidan yang tidak melakukan tugasnya dengan baik? Ya kalau saya ajak nggak mau, dia jam seperti itu, dan saya sudah melaporkan harus seperti ini, syaratnya ya saya biarin aja. Dan berarti kan mereka kurang sadar akan kesehatan lingkungan warga kita gitu loh. Saya seperti itu pendapat saya. Baik, Ibu. Lalu berdasarkan pengalaman Ibu sebagai kader, jiwa apa yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan agar kesehatan di Indonesia ini bisa berkembang dengan lebih baik? Kalau jiwa kesehatan itu seharusnya ya berhubungan dengan yang bersangkutan ya mbak. Tapi kalau menurut saya itu harus rela, ikhlas membantu orang yang membutuhkan itu dulu. Rela dan ikhlas. Karena kalau begitu kadang kita bantuin orang, kadang masih kita diomelin. Kita ikhlas kadang kasih apa, kadang kita masih diomelin. Kalau kader ini mbak, pertama harus ikhlas dan rela. Karena apa? Kader itu tumpuan orang banyak. Iya, karena apalagi saya menyangkut di pengurusan KRT juga. Kadang udah capek, udah tuh masih diomelin. Kata pilih kasih lah. Itu ketentuan tuh kan ada yang dari pusat, bukan kita. Itu hanya mengajukan. Ini mengajukan toh pusat yang nentuin. Kita ada yang masih kena omelan. Kalau orang nggak sabar gitu. Iya. Lalu apa harapan serta cita-cita Ibu sebagai kader bagi kesehatan di Indonesia? Ya harapan saya biar semuanya pada tuh sehat, anak-anak sehat gitu, nggak ada kendala apa-apa gitu.
Ya, wajar penyakit tuh memang kita nggak senentuin ya. Ya bayang anak penyakit. Si sekolah gitu. Itu saja pertanyaan dari wawancara ini, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Ibu. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dita Meliana dan teman saya Anja Suryati dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan Kebidanan, Prodi D4 Kebidanan. Ingin mewawancarai Mbak mengenai sebagai kader Posyandu, apakah diperkenankan? Boleh. Ya. Pertama, tanya jabatannya, kalau boleh tahu nama Mbak itu. Namaku Dede Fitriasari. Biasa dipanggilnya. Dede aja. Untuk umur, Umur paling 41 tahun. kalau boleh tahu berapa tahun? Statusnya di lingkungan. Udah menikah. Udah menikah. Nah, Nomor HP, boleh tolong disebutkan nomor HP? boleh 0838 06 24 40 31. Untuk pendidikan terakhirnya, Ya, sebenarnya sih aku kelas 2 SMK, tapi karena mungkin kan itu jadi lulusan SMP. Iya. kalau boleh tahu udah berapa lama jadi kader? Ada 5 tahun kali ada ya? Ada. 5 tahunan adalah kurang lebih 5 tahun. Ya, selain dari ibu, apa sih yang memotivasi mbaknya buat jadi kader? Pengen membantu di lingkungan aja. Karena kita kan jadi sosial, mungkin buat membantu buat lingkungan warga aja gitu. Ya, kalau boleh tahu menurut mbaknya peran dari seorang kader Posyandu itu apa aja sih? Mau ngasih tahu ke warga, ke ibu balita biar datang ke Posyandu biar kita tahu beratnya balita itu selama sebulan tuh naik apa tidaknya gitu doang sih, buat ngajak ibu-ibunya buat datang ke Posyandu. Yang memberikan informasi ya. Iya, ngambil informasi ke balitanya berdatang ke Posyandu buat kita ketahuan tuh beratnya si balitanya, apa dia naik turun. Kita kan setiap bulan kan harus ada laporannya sesuai dengan balitanya, terus datang ke laporan itu kasih ke kelurahan biar tahu. Pada saat menjalani kegiatan apa aja sih kendala yang dialami? Kendalanya sih banyak ya. Ibu-ibu balita pada malas datang ke Posyandu gitu, jadi kita juga harus jemput bola setelah Posyandu gitu loh. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk budaya setempat ada nggak sih hubungannya kegiatan tersebut? Ada kan? Heeh. Kalau kayak gitu gimana sih untuk ngatasin hambatan ibu? Hambatan ke Posyandu gitu. Ya kita harus harus sama sih keluarga gitu loh, mencari menginformasikan ke tiap keluarga, ke ibu-ibu juga, ayo dong datang ke Posyandu tiap bulan biar kita tahu keadaannya tuh balitanya kayak apa gitu loh, masih apa enggak, apa dia punya, apa dia sekarang kan digalakan stunting ya kan, di setiap kelurahan digalakan stunting, apa dia punya keturunan apa kan kita juga harus tahu kondisi balitanya di warga, di lingkungan. Oke. Kalau untuk imunisasi sendiri ada nggak sih kendalanya? Untuk imunisasi kayaknya mungkin ada kan ya, mungkin karena dia malas juga datang ke Posyandu, apa kebanyakan datang ke puskesmas, kita juga nggak tahu juga sih. Tapi kita juga kalau misalnya itu juga tiap bulan Posyandu juga digalakan gimana imunisasi udah lengkap belum, kalau belum datang ke kita kan satu RW kan ada 3 Posyandu, di pos 1 kan ada imunisasi, kalau datang ke pos 1 buat imunisasi, kalau misalnya nggak sempat datang aja ke puskesmas gitu. Menurut ibu sebagai seorang kader Posyandu untuk peran bidan di daerah di sekitar sini apakah sudah maksimal? Kalau dari bidan puskesmas sendiri sih udah maksimal, karena kan mereka kan bisa membantu imunisasi, setiap pos itu kan membantu. Kalau misalnya misalnya bidan nggak ada, kita ngambil dari bidan luar gitu, bidan dari klinik. Kalau misalnya dari bidan puskesmasnya lagi ada acara padat, kita ngambil dari bidan luar, bidan klinik gitu. Tanggapan ibu gimana sih kalau misalnya ada nih seorang bidan tapi dia tidak melakukan tugasnya sebagai seorang bidan dengan baik, itu bagaimana? Ya
kita harus jauh-jauh hari memberitahu ke bidan puskes. Misalnya jadwal ini imunisasi nih, ke posyandu gimana? Kalau misalnya nggak ada waktu, ya terpaksa kita nyari bidan klinik, bidan luar. Harus adanya koordinasi. Iya, koordinasi dari pihak bidan puskesmas. Kita dari awalnya dari bidan puskesmas dulu kan. Kalau misalnya mereka nggak sempat kan, namanya tugas puskesmas kan padat kan, ke setiap pos-pos gitu, ke wilayah-wilayah RW kan. Kalau misalnya mereka nggak ini, ya udah kayak kita ambil dari klinik, bidan klinik dari luar. Menurut pengalaman Ibu, jiwa apa sih yang harus dimiliki oleh seorang kader atau tenaga kesehatan atau bidan itu sendiri untuk kesehatan di Indonesia ini? Jiwanya harus, sikapnya harus berani, kita harus sesuai keluarga. Yang terakhir, harapan atau serta cita-cita Ibu sebagai kader untuk kesehatan di Indonesia itu Cita-citanya maunya ke depannya kayak apa? kedepannya lebih baik buat pelayanannya di lingkungan, terutama kayak misalnya bidan, imunisasi juga harus ditingkatkan ke balita-balita. Kita sebagai kader juga harus siap Untuk buat membantu buat kader-kader balita-balita yang di lingkungan itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Gitu aja ya. Pendidikan terakhir Ibu SMA. berapa lama Ibu? Kurang lebih 4 tahun. Kegiatan apa saja selama ini menjadi kader? Kegiatan di posyandu itu mencakup menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, sama mendeteksi gizi buruk. Ada nggak kendala-kendala yang dialami selama kegiatan tersebut? Kendala sih sebenarnya ada aja. Paling sering itu kalau hujan suka diundur posyandunya, sama kalau bidannya berhalangan hadir berhalangan hadir karena rapat, jadi diundur juga posyandunya. Udah itu aja sih kendalanya. Terus ada kegiatan tersebut ada yang mengatakan budaya rawas ada apa kira-kira? Ada nggak Hubungannya ya, budaya setempat itu, kalau zaman dulu kan budaya zaman dulu itu jangan imunisasi, katanya panas, anak sehat jadi panas gitu, dibikin panas, dibikin sakit. Kalau sekarang mah nggak kayak gitu, udah banyak yang pinter masyarakat sekarang, udah banyak informasi dari TV. Kalau imunisasi itu panasnya cuma sebentar, tiba-tiba efek obat aja. Terus udah bisa dibilangin sih ke orang tua zaman sekarang udah ngerti. Terus ada nggak gambaran budaya selama melakukan kegiatan menangani pasien? Selama ini tidak ada. Lalu apakah ada kendala dalam menangani imunisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat sekitar? Tidak ada sih, tidak ada kendala. Soalnya sekarang kan udah masyarakat sudah mengerti ya, informasinya dari internet, dari televisi. Dalam posyandu ini sasaran utamanya Saran utama itu khususnya anak-anak dan balita ya, sama ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safia Rafa Febriani dari program studi D4 Kebidanan plus Profesi di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Izin Ibu, apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai? ya silakan. Saya masuk ke bagian pertama ya, Bu. Izin.
Yang pertama, izinkan saya untuk menanyakan biodata Ibu terlebih dahulu. Boleh disebutkan nggak? Oh ya, nama saya Katrina Evidias Mungkin, biasa dipanggil Ibu Evi. Saya tinggal di Cipinang Indah, RT 002 RW 16. Status Ibu? Statusnya ibu rumah tangga. Saya kader posyandu lansia. Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Terakhir pendidikan Ibu apakah S1 Satu. ekonomi saja. Sudah berapa lama Ibu menjadi kader Ibu? Sekitar 3 tahun. Apa saja peran seorang kader Ibu? Peran seorang kader, karena saya di posyandu lansia ya, saya memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan lansia, terus mengenai info-info yang diberikan itu seperti pemeriksaan kesehatan. Itu aja kalau di sekitar sini sih. Baik Ibu. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kader dan kendala apa saja yang dialami? Kalau yang dilakukan kader di wilayah kita ya, di wilayah kita tuh ada pengecekan gula darah, kolesterol, terus asam urat. Terus kalau untuk olahraganya itu kegiatan senam bersama lansia dan warga sekitar. Terus kalau kendalanya itu mungkin memberikan informasi kita pos lansia ke warga itu sedikit kendala itu karena di sini kan rata-rata orang komplek ya, biasanya mereka ke dokter pemeriksaan segala macam. Nah, kita berusaha untuk menyampaikan ini loh, pos lansia yang ada di kita itu bisa berbagi cerita, bisa berbagi informasi mengenai kesehatan. Jadi nggak harus kita ke dokter, tapi tetap pengecekan kita bisa lakukan untuk lab-lab yang ringan dan untuk lab-lab kecil. Tapi kalau untuk lab yang besar kita anjurkan untuk tetap ke rumah sakit. Jadi sekedar memberikan informasi, terus ya informasi tentang kesehatan lah. Itu aja. Apakah kegiatan tersebut ada hubungannya dengan budaya setempat Ibu? Iya, karena kan di sini rata-rata usianya usia lanjut ya, jadi mungkin termasuk lansia ya, jadi sesuai dengan budaya setempat ya. Lalu apakah pernah terjadi hambatan budaya selama melakukan kegiatan atau menangani pasien Ibu? Sepertinya enggak ya, karena memang di sini kebanyakan lansia, jadi memang diadakannya posnya di lansia. Baik Ibu. Lalu bagaimana cara Ibu menangani atau menghadapi apabila terjadi hambatan budaya selama melakukan kegiatan atau menangani pasien? Menangani ya kita sering mungkin melakukan pendekatan bukan saja pada saat pos lansia itu, mungkin kita ketemu, tegur sapa, ketemu di jalan, kita nyampein lo di sini di warga kita ini ada pos lansianya, ayo kita gabung. Di situ ada pemeriksaan, ada cek kesehatan, lab kecil hitungannya ya, kalau apa bisa cek gula darah segala macam, kolesterol, asam urat, ada dokternya, bisa istilahnya bisa tanya jawab sama dokter gitu. Lalu apakah ada kendala dalam menangani dan memberi informasi kepada warga sekitar? Kalau kendala yang besar enggak ya, lebih ke ini ya, sulitnya kita masuk untuk memberikan kepercayaan ke mereka loh. Kalau kita tuh bisa loh memberikan informasi loh, ayo kita ke pos lansia tuh, karena kan kita kan di komplek ya, jadi sulit untuk mereka rata-rata kan ke dokter semua, jadi apa emang di pos lansia bisa diyakini bagus nih pemeriksaannya segala macam. Oh ya pasti, karena kita kan ada pendampingan dokter segala macam, tim kesehatan, kita bilang kita nyampein seperti itu, ada informasinya tentang kesehatan apa ya. Lalu sebagai seorang kader, apakah menurut Ibu peran seorang bidan di wilayah Ibu sudah maksimal? Kalau di tempat kita sendiri bidan nggak ada ya, tapi di sekitar kita ada, sepertinya maksimal ya, karena saya sendiri juga kadang-kadang pemeriksaan kesehatan waktu pas saya hamil juga di bidan. Bagus. Lalu bagaimana tanggapan Ibu sebagai seorang kader apabila ada seorang bidan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik? Aduh, itu kasihan banget ya, sayang banget ya. Padahal itu perpanjangan tangan tim kesehatan ya, daripada kita ke rumah sakit, apa salahnya kalau ada yang lebih dekat dan lebih terjangkau. Itu kalau menurut saya. Baik Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu sebagai kader kesehatan, jiwa apa yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan agar kesehatan di Indonesia bisa berkembang dan maju? Paling utama paling jiwa sosial ya, karena kita untuk membangun yang kalau di pos lansia itu yang terus terang kalau untuk kegiatannya nggak ada biaya ya, ikhlas untuk sesama, ikhlas untuk yang lebih tua, membantu memberikan informasi mengenai kesehatan, perpanjangan tangan dari tenaga medis segala macam ya. Itu aja kurang jiwa sosial kita aja ya, lebih ke itu. Baik Ibu, yang terakhir Ibu, apakah harapan cita-cita Ibu sebagai seorang kader bagi kesehatan di Indonesia? Dipermudahkannya ya kalau dalam pemeriksaan kesehatan, misalnya kita memakai kartu kesehatan, dipermudahkan untuk pemeriksaan, apalagi untuk yang lansia ya tolong dong jangan sampai ngantri kalau kita ke tempat-tempat pemeriksaan kesehatan seperti puskesmas, untuk kasihan kalau yang untuk lansia ya. Tapi kalau untuk yang lain mungkin sulit juga, tapi yang khususnya kalau saya sampaikan untuk yang lansia kasihan, karena satu, mereka itu untuk kesananya sulit, udah gitu harus ngantri. Bisa nggak misalnya tenaga yang untuk lansia ini pasien yang lansia ini diutamakan dahulu, itu seperti itu aja saran saya. Baik Ibu, sepertinya sudah cukup wawancara Ya. Ibu. Terima kasih banyak Sama-sama. dari waktunya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.